Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Semoga hari ini berkat berlimpah dari Tuhan menyertai Anda dan saya. Kembali kita mau mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-Nya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di atas sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini kita mendengar bahwa Yesus sedang tidur. Lalu tiba-tiba ada gelombang yang dahsyat di danau itu. Lalu para murid ketakutan karena air mulai masuk ke dalam perahu. Dalam permenungan saya, kadang kita juga menghadapi gelombang angin badai dalam kehidupan kita. Banyak sekali persoalan yang terjadi. Persoalan ekonomi, sakit penyakit, COVID-19 yang tidak pernah berhenti, persoalan rumah tangga, persoalan studi, persoalan asmara, banyak sekali persoalan-persoalan yang kita jumpai dalam kehidupan kita yang kadang membuat kita menjadi takut. Tapi satu hal yang patut kita pelajari pada hari ini, apakah kita menyadari bahwa Tuhan tinggal bersama dengan kita? Dalam bacaan Injil pada hari ini murid-muridnya ketakutan. Mereka lupa bahwa Dia Allah yang mampu melakukan apapun. Maka yang dituntut dari mereka adalah ketenangan. Begitu juga dengan Anda dan saya. Sekalipun banyak pergumulan, banyak persoalan yang kadang membuat kita ingin menyerah dalam kehidupan kita. Seakan-akan pergumulan kita tidak henti-hentinya. Tapi apakah kita percaya bahwa Dia Allah sedang ada dalam hati kita? Dia dekat sedekat napas kita. Dia tinggal bersama-sama dengan kita. Apakah kita menyadari itu? Sehingga kita tidak perlu takut dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kadang ketakutan itu membuat kita menyerah sebelum waktunya. Ketakutan itu membuat kita tidak berdaya untuk melakukan apapun dalam kehidupan kita. Ketakutan itu justru kadang juga membuat kita ingin menyerah. Dan ketakutan itu akan membuat kita tidak merasa damai dan sukacita dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, saya percaya kita semua punya persoalan. Kita semua punya gelombang yang besar, angin badai yang dahsyat dalam kehidupan kita akhir-akhir ini. Tapi mari kita duduk dengan tenang. Kita sampaikan Tuhan yang ada di sekitar kita, yang begitu dekat dengan kita. Tuhan, ada badai, saya percaya Tuhan. Tolong saya.
Kita harus dekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Dia. Maka sebesar apapun badai, sebesar apapun gelombang dalam kehidupan kita, kita tidak binasa. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, ketika ada badai, lalu murid-muridnya membangunkan Yesus yang tertidur. Mereka berkata, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa." Apakah demikian? Apakah ketika ada badai, ada persoalan, ada pergumulan, lalu Yesus mendiami saja Anda dan saya? Biarin ajalah, itu urusanmu. Tidak demikian. Dia sudah membayar Anda dan saya dengan darah yang paling mahal. Dan Dia berjanji, "Aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Janji Tuhan, Bapak Ibu. Dan Dia akan selalu menepati janjinya. Mungkin Anda dan saya sering melupakan janji-janji kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan janjinya. Setelah meredahkan badai dan angin itu, Yesus berkata, "Mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kadang kita juga demikian, bukan? Kita seakan-akan mengatakan, "Engkau Allah, Dia Yesus yang mampu melakukan mujizat." Tapi ketika ada badai lalu kita gemetar, kita takut, kita kecewa, kita putus asa, kita merasa bahwa Tuhan meninggalkan kita. Maka Tuhan mengingatkan kepada Anda dan saya, "Mengapa kamu tidak percaya? Aku menyertai engkau. Don't be afraid, for I am with you." Jangan takut, karena aku bersama-sama dengan engkau. Mari Bapak Ibu, apapun situasimu, apapun bentuk ketakutan, penyakit-penyakitmu, gelombang badai yang besar, jangan pernah takut. Tuhan sedang ada bersama dengan Anda dan saya. Mari kita bersama-sama teguhkan iman kita, tumbuhkan iman kita bahwa Dia Allah yang selalu dekat dengan kita. Dan sebesar apapun badai kita yang kita hadapi, Dia tidak akan pernah melupakan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, mungkin saat ini Anda punya badai, Anda punya gelombang yang besar. Tapi sekali lagi sadari, tenanglah, lalu menyadari bahwa Dia dekat dengan kita, bahwa Dia sedang ada bersama dengan Anda dan saya saat ini dalam badai itu. Dan Dia akan mengeluarkan Anda dan saya dari setiap kesulitan itu. Asalkan kita percaya, kita berjuang, kita harus punya harapan dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Engkau tidak membiarkan manusia seorang diri, melainkan memperhatikan mendampinginya dalam diri Yesus Putramu, Sabda yang berkuasa. Kami mohon, janganlah kami Kau jauhkan dari daya bantuan yang Kau janjikan bagi keselamatan kami semua. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita doakan, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.